Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12. Adapun materi yang akan kita bahas adalah menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian rapat. Apa sih yang dimaksud dengan rapat? Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Jadi, rapat bisa terselenggara kalau minimal ada 2 orang. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka. Tatap muka tidak harus bertemu secara langsung, bisa juga tatap muka dilaksanakan secara daring. Jadi, rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu. Nah, berikutnya fungsi rapat. Adapun fungsi rapat yang pertama untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah, masalah yang ada di organisasi ataupun di perusahaan. Fungsi yang kedua untuk menyampaikan informasi, perintah ataupun pernyataan yang biasanya dilaksanakan oleh pihak pimpinan. Fungsi rapat yang berikutnya sebagai forum silaturahim dan demokrasi. Diharapkan peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang dikemukakan, jadi saat membahas masalah-masalah tertentu. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan ataupun organisasi. Berikutnya, fungsi rapat yang kelima adalah untuk menampung semua permasalahan dari arus bawah atau dari para peserta. Biasanya ini berupa masukan, usulan, saran, kritik yang ditujukan untuk perusahaan ataupun untuk para pimpinan perusahaan. Nah, yang keenam sebagai sarana bernegosiasi, untuk membahas suatu hal, ini bisa dinegosiasikan dalam rapat tersebut. Nah, fungsi rapat yang terakhir adalah ketentuan hukum, maksudnya ini sudah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan menurut aturan-aturan di organisasi tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya macam-macam rapat. Menurut Nuraida tahun 2014, rapat dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis rapat berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, yang pertama ada rapat penjelasan, yaitu rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam rapat penjelasan, peserta rapat tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pimpinan rapat, tapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Berikutnya, rapat pemecahan masalah. Ini sebuah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yang itu dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Pada rapat ini peran peserta sangat besar untuk memberikan masukan-masukan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya ada rapat perundingan, yaitu salah satu jenis rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan pihak-pihak yang sedang berselisih. Berikutnya, yang kedua jenis rapat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada rapat resmi atau formal meeting, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat tersebut. Jadi ada aturan keprotokolan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya rapat tidak resmi atau informal meeting, yaitu rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini tidak memerlukan persiapan istimewa dan biasanya itu dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba atau sifatnya lebih insidental. Berikutnya rapat berdasarkan sifatnya ada rapat terbuka,
yakni salah satu jenis rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota perusahaan ya, dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia, jadi lebih membahas hal yang bersifat umum. Berikutnya ada rapat tertutup, merupakan sebuah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat ya. Pesertanya juga tertentu dan masalah yang dibahasnya pun juga bersifat rahasia. Yang ketiga, jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. Nah, di sini ada rapat mingguan ya, berarti diadakannya seminggu sekali, biasanya membahas hal yang bersifat rutin. Terus ada rapat bulanan, ini berarti diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang terjadi dalam 1 bulan yang lalu. Terus ada rapat semesteran, rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali atau setiap semesternya ya. Nah, ini untuk membahas hal-hal yang terjadi selama 1 semester dan program selanjutnya untuk 1 semester ke depannya. Nah, yang keempat ada rapat tahunan, rapat yang diadakan setahun sekali. Nah, ini berarti biasanya diadakan di akhir tahun. Yang keempat, jenis rapat berdasarkan frekuensinya. Ada rapat rutin, yaitu salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya. Ini biasanya mingguan ya, jadi setiap minggu itu pasti dilaksanakan. Ada rapat insidental ya, sebuah bentuk rapat yang tidak terjadwal, biasanya membahas hal-hal yang sifatnya mendadak ya, yang harus segera diselesaikan. Nah, menurut saluran hubungan dalam organisasi, rapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, rapat vertikal, yaitu rapat antara pimpinan dengan para bawahan dalam rangka pemberian informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pimpinan atau dalam rangka pengambilan keputusan. Yang kedua, ada rapat horizontal ya, atau mendatar. Berarti ini rapat yang berlangsung antara pejabat atau pegawai yang selevel atau setingkat. Terus yang berikutnya, berdasarkan pelaksanaannya, rapat kerja dibedakan menjadi 2 macam juga. Yang pertama ada rapat kerja terpimpin, yaitu rapat di mana pimpinan memegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, rapat kerja terbuka, yaitu ini yang merupakan lawan di rapat kerja terpimpin, di mana pimpinan tidak memegang peran utama dan para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan saran-saran positif yang dimilikinya. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.